Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sudah menyatakan siap. Pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan kesiapannya sebagai calon presiden dan diprediksi bakal merubah banyak peta, terutama peta koalisi berbagai partai politik. Kenapa? Karena Ganjar merajai mayoritas survei tentang elektabilitas kandidat presiden 2024. Diakui atau tidak, harga paling mahal dalam peta persaingan calon presiden. Berbagai hasil survei membuktikan dia memiliki potensi atau berpeluang besar memenangkan pertarungan 2024 mendatang. Apakah pernyataan Ganjar ini bakal merubah peta koalisi, meningkatkan suhu politik nasional, hingga kondusivitas PDIP lebih adem, atau malah serangan kepada Ganjar akan semakin keras? Simak Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Dalam sebuah perbincangan YouTube dengan salah satu media, Ganjar Pranowo, kader PDIP, akhirnya menyatakan kesiapannya. Tepatnya begini, ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap akan hal itu, kata Ganjar. Dilihat dari sudut manapun, kita patut mengapresiasi apa yang beliau sampaikan. Pertama, ada penekanan kata pada kata kesiapan. Itu dilandasi dari mandat. Jelas bukan berasal dari ambisi. Kedua, partai politik sebagai salah satu elemen pondasi demokrasi harus dilibatkan. Ini juga menyadarkan dirinya tidak akan berakrobat sendiri tanpa partai, di mana dirinya bernaung. Ketiga, kesiapan itu sebagai sebuah tanggung jawab, bukan hak. Dan Ganjar bukan tipe individualis. Apa efek dari pernyataan ini? Dua anggota koalisi Indonesia Bersatu, P3 dan Golkar, merespon positif. Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3, mengungkapkan akan mencermati dinamika internal dan eksternal, termasuk peluang mengusung Ganjar Pranowo. Sedangkan Golkar, melalui Ketua Umumnya, berkata akan dibahas dalam periode tertentu. Hal ini bisa dimaknai bahwa partai beringin memperhatikan dengan seksama terhadap pernyataan Bapak Ganjar Pranowo. Sedangkan dari internal PDIP menyebut pernyataan Ganjar tidak menyalahi kebijakan partai, karena semua kader harus siap turun ke bawah mengejar prestasi. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pertanyaan yang diajukan bersifat pengandaian. PDI memang wajibkan seluruh kadernya siap bila ditugaskan mengabdi pada bangsa dan negara. Bagi Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, sangat mendukung Ganjar untuk maju dalam Pilpres. Meski unggul dalam banyak survei, serta memiliki organ relawan paling banyak, sikap patuh pada DPP PDIP tetap dijunjung tinggi. Dalam hal banyak kesempatan, Ganjar menegaskan tanpa rekomendasi Ketua Umum, dirinya tidak bakal menjadi kandidat presiden. Dia tetap akan berada di PDIP. Dia juga memaparkan fakta, meski kewenangan penunjukan capres ada di tangan Ketua Umum, namun tidak boleh mengabaikan suara rakyat.
Seakan-akan Ganjar meminta hasil survei maupun organ relawan yang ada tetap menjadi perhatian penting. Walaupun hanya PDIP yang bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri, tetap harus bekerja sama dengan partai lain. Indonesia merupakan negara besar, sehingga bila hanya diurus satu partai saja, itu bukan pekerjaan mudah. Kita tahu bagaimana cara Ganjar menghadapi berbagai persoalan, baik persoalan individu, jabatan publik, maupun serangan-serangan yang tertuju pada dirinya. Sudah tidak terhitung dalam beberapa kesempatan Bambang Pacul mendiskreditkan Ganjar, namun sekalipun tidak pernah dibalasnya. Kita membutuhkan pemimpin bangsa yang tidak mudah baper, kematangan mental, kekuatan jiwa, tidak mengandalkan nama besar, orang tua, andap asor, dan sebagainya. Yang Indonesia butuhkan sekarang, ya penerus Jokowi, bukan pengganti Jokowi. Mau sampai kapan? Kita setiap 5 tahun sekali harus mencari pengganti presiden, bukan penerus presiden. Bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang meneruskan kebijakan pemimpin sebelumnya, bukan mengabaikan apalagi menghentikan program pemimpin sebelumnya. Ada beragam contoh di negara ini bahwa pergantian kepala daerah atau presiden otomatis menggantikan kebijakan. Kita mudah menemukan kepala daerah yang selalu menjelek-jelekan kepala daerah sebelumnya. Itu tidak terjadi pada Jokowi maupun Ganjar Pranowo. Pernah Jokowi menjelek-jelekan SBY? Berapa kali SBY diterima di Istana Negara? Saat Ani Yudhoyono sakit, Jokowi menjenguknya. Jangankan dengan SBY, dengan almarhum Habibie maupun Bu Sinta Nuriyah Wahid, beliau sowan ke rumah mereka. Pernyataan Ganjar ini menarik. Sebelum pernyataan ini keluar, sudah ada beberapa kelompok parpol yang saling mendekat. Ada Gerindra, ada PKB, kemudian Koalisi Indonesia Bersatu dengan PAN, P3, dan Golkar. Lalu juga ada Nasdem yang rutin berkomunikasi dengan PKS maupun Demokrat. Peta itu akan segera berubah. Mereka harus realistis jika ingin mendapatkan keuntungan dari kesediaan Ganjar sebagai capres. PSI juga sudah mengumumkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Beberapa DPD maupun DPW PAN melakukan hal yang sama. Saya tidak cukup yakin Prabowo akan terus bertanding dalam Pilpres. Dia mestinya akan realistis dan bergabung dengan PDIP. Hanya langkah itu yang mungkin dilakukan. Nekat maju dan berhadapan dengan Ganjar atau tidak ada untungnya. Justru Prabowo Subianto harus berhenti nyapres, sehingga akan tercatat karir terakhirnya sebagai Menteri Pertahanan. Jabatan Menhan itu jauh lebih terhormat dibandingkan tercatat gagal 4 kali dalam ajang Pilpres. Dibandingkan dengan kandidat lain, hanya Ganjar Pranowo yang bisa disebut dengan penerus Jokowi. Apakah kita yakin baik Prabowo maupun Anies akan seenergik dan segesit Jokowi? Prabowo mungkin akan terkendala usia dan berat badan.
sehingga kurang lincah di lapangan. Namun, Anies akan terkendala dengan komitmen dan integritasnya. Sudah terbukti sewaktu memimpin DKI. Program yang sudah direncanakan Jokowi maupun Ahok berhenti begitu saja. Maka problem-problem lama DKI kembali muncul di tingkat nasional. Hubungan Jokowi dengan Ganjar juga berjalan dengan baik. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengajak Ganjar ke mobil dinas RI 1. Bagi orang Jawa, ini semacam tondo, pertanda. Mengapa disebut tanda? Sebab tidak semua gubernur, bahkan menteri yang bisa berada di mobil RI 1. Tercatat Ganjar sudah 3 kali diajak presiden naik RI 1. Pertama, sewaktu kunjungan kerja di Pasar Gemolong Sragen, tanggal 6 Januari 2022. Kedua, saat memantau harga minyak goreng di Brebes, itu tanggal 13 April 2022. Dan yang terakhir ini ketiga, pada peletakan batu pertama pabrik pipa di kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang. Itu pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Ini pertanda penting bagi masyarakat Indonesia yang bisa dimaknai sebagai dukungan atau kecocokan seorang presiden kepada bawahannya yang bisa jadi kelak akan menggantikannya. Lihat saja, apakah setelah berada dalam satu mobil bersama presiden, Ganjar mengglorifikasi momentum tersebut? Tidak. Ganjar sama sekali tidak memanfaatkan berbagai kesempatan itu demi ambisinya pribadi. Dia fokus kerja. Dan berada satu mobil dimanfaatkan untuk menjelaskan berbagai progres kebijakan presiden di lapangan maupun kebijakan lokal yang mendukung kebijakan pusat. Pernyataan mantan petinggi Nasdem, Yulvan Lindan, yang mengemukakan bahwa Anies itu antitesa Jokowi, menambah beban bagi Anies. Dia mendudukkan Anies berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Jelas itu sebuah kerugian besar. Makanya menimbulkan kemarahan besar Surya Paloh. Itu keteledoran yang tidak bisa dimaafkan. Dicopotlah Yulvan dari posisi di DPP Nasdem. Entah apa yang ada di benak Yulvan. Kata antitesa itu menentang secara terbuka. Penyebutan antitesa itu malah mematikan langkah Anies. Yulvan seakan-akan membuktikan sinyalemen sikap konfrontatif Anies pada Jokowi. Pernyataan itu jelas-jelas makin melebarkan jurang pesimisme perbaikan bangsa dan negara, di mana mendatang apabila dipimpin Anies, akibatnya bukan hanya Nasdem yang akan merasakan, tetapi parpol lain akan berpikir 1000 kali. Berkoalisi dengan Nasdem akibat pernyataan Yulvan. Jadi sudah pas bila kita hanya mempertimbangkan Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 mendatang. Sampai ketemu lagi di Opini dan Beni selanjutnya. Sikat Mas E.